apa yang harus dilakukan ketika lingkungan keluarga atau sekitar tidak kondusif selama stay at home dan media sosial menjadi salah satu pelariannya. Ketika kita menghadapi kondisi yang seperti itu, artinya yang harus diselesaikan adalah permasalahan di dunia nyatanya dulu nih, gitu. Supaya nggak langsung lari ke dunia maya, gitu. Karena kalau kita lari terus kan memang lebih nyaman ya pasti, gitu. Nggak menghadapi masalah itu sesuatu yang tidak membuat orang nyaman, gitu ya. Menghadapi masalah itu adalah sesuatu yang menyebalkan gitu. Aduh, saya harus berhadapan dengan orang tertentu atau masalah tertentu gitu, dan itu bukan hal yang kita sukai gitu. Jadi, ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, sebisa mungkin usahakan untuk solving problem utamanya dulu nih gitu, bahwa oh lingkungan keluarga saya nggak kondusif. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Let's say misalnya ternyata keluarganya meskipun berisik gitu ya kalau kita lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain sesuatu berisik banget, ternyata masih bisa diajak ngobrol nih misalnya gitu. Kalau gitu teman-teman lakukan, coba komunikasikan secara asertif tentang apa yang sebenarnya teman-teman rasakan nih gitu. Emang benar kita harus menyelesaikan masalah itu dulu gitu. Dan nanti kalau masalah itu udah selesai, terserah kita mau update di sosial media kayak apa juga terserah gitu kan. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita misalnya memang beneran mau update gitu ya di sosmed ketika kita sedang ada masalah, coba sebelum update itu kita ambil waktu dulu deh, coba calm down dulu gitu ya. Kita pikirkan dulu kita mau memposting hal apa gitu di sosial media. Jangan sampai ketika kita ngeposting itu malah jadi bumerang buat diri kita gitu. Jadi kadang ada kalau orang yang udah terlanjur emosi, ya udah ngepostnya ya sesuka hati aja lah. Kata-katanya juga kadang akhirnya nggak kefilter kan gitu. Nah itu kan akhirnya membawa dampak negatif juga, nggak hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain gitu. Mungkin sesaat kita merasa lega gitu karena udah mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tapi hal itu akan membawa dampak negatif juga, yaitu jadi orang lain bisa tahu, oh ternyata kita tuh kalau marah kayak gini loh, sifat jeleknya tuh kelihatan gitu. Bukan berarti kita nggak mau jujur pada orang lain, bukan, tapi kita harus tahu batasan gimana kita jujur pada orang lain dan gimana kita mengendalikan diri. Gitu. Setuju sih. Jadi jangan terlalu fokus ke masalahnya, tapi cari solusinya nih, ini gimana. Terus juga kita bijak juga pakai sosmed. Kalau dari saya sih sebenarnya ketika mungkin kayak kayak keluarga bertengkar gitu, kayak gitu kan nggak nyaman. Kadang-kadang jadi moodnya nggak enak gitu. Kalau saya sih saya tuh usahain bener-bener jangan buka sosmed dulu gitu. Ketika mood saya tuh lagi buruk tuh jangan buka sosmed. Kenapa? Walaupun mungkin kita bisa ngelihat konten yang inspiratif, yang reminder tuh, tapi kalau mood kitanya buruk tuh nangkapnya tuh jadi buruk juga gitu. Walaupun itu tuh positif kontennya gitu. Langkah atau kebiasaan seperti apa yang harus dipraktikkan untuk mengatasi insecurity karena melihat pencapaian orang lain di media sosial? Bagaimana mengubah mindset yang selalu merasa cemas dan dikejar oleh waktu? Balik lagi sih ke diri kita gitu. Kita tuh ngebandinginnya tuh untuk apa gitu. Ngebandinginnya kalau misalnya untuk ya memotivasi kita gitu. Kayak gini sih, misalnya saya lihat kreator saya bisa 100 follower itu, terus saya nanya gitu, gimana caranya ya dia bisa space gitu, sampai dicari tahu, oh ternyata dia melakukan ini, terus dia konsisten upload kontennya, terus dia bikin konten tuh nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat audiens juga gitu. Jadi kayak nambah ilmu gitu dari situ. Jadi yang tadinya mungkin awalnya minder gitu, wajar sih teman-teman awalnya minder, tapi itu sampai sekarang pun saya jadi motivasi sih untuk saya lebih baik lagi gitu dalam membuat konten gitu. Jadi Nah, kalau kita udah sadar nih tentang insekuritas kita tuh apa gitu ya, pertama memang harus aware dulu. Saya ini mudah sekali insecure tentang apa ya gitu. Penyebabnya apa ya kira-kira? Misalnya gitu ya. Misalnya, oh saya nih insecure banget tentang pencapaian karena saya berada di lingkungan yang mana baru menghargai ketika ada sebuah pencapaian gitu. Kita perlu aware dulu nih terhadap diri kita gitu, terhadap apa yang menjadi sumber masalah atau sumber isu kita.
gitu. Ketika udah sadar, kita bisa melakukan sesuatu terhadap hal itu. Oh, saya memang sangat butuh misalnya validasi dari orang lain gitu. Kalau gitu, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah validasi dulu dirimu oleh dirimu gitu. Jadi nggak usah ngarep orang lain dulu nih yang ngelakuin itu terhadap kita. Kita lakuin terhadap diri sendiri gitu. Nah, mungkin aku melanjutkan aja. Kalau misalnya udah pegang setir, kita udah tahu nih tujuan mau kemana. Udah ada di dalam mobil itu. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah pegang setir, tapi masih belum tahu tujuannya kemana gitu ya. Kadang bingung juga gitu, ini setir mau aku arahkan kemana gitu. Nah, coba teman-teman bisa bikin tujuan itu tadi gitu. Nah, bikin tujuan dan dalam pencapaian tujuan itu nggak gampang gitu. Kadang kita ngelihatnya 0 sampai 100 langsung lihat di 100-nya gitu. Itu akan bikin kita jadi tambah insecure lagi karena kita merasa kok jauh banget, aku mampu atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman belajar untuk melihat 0 sampai 10-nya dulu deh, coba gitu. Misalnya jaraknya 100 meter jauh, kita coba dulu aja 10 meter pertama nih, bisa atau enggak nih kita jalan, kita lalui gitu. Kalau sudah bisa, fokus lagi untuk yang ke 10 meter berikutnya gitu. Jadi step by step, kecil-kecil nggak apa-apa gitu ya, pelan-pelan nggak apa-apa, itu pun juga tetap namanya progres gitu. K-pop menjadi salah satu fenomena yang berhasil bertahan saat pandemi. Bahkan makin banyak orang jadi K-popers ya, seiring dengan suksesnya penjualan album dan pengadaan konser online. Dari kacamata psikologis, bagaimana sih pendapat kakak-kakak tentang aktivitas fangirling? Bagaimana kaitannya dengan media sosial dan kepribadian? Kalau misalnya hal-hal tersebut sifatnya masih wajar-wajar aja, nggak apa-apa gitu. Itu malah bisa bikin kita termotivasi gitu kan. Saya juga suka Lee Dong-wook gitu ya, saya juga suka Lee Min-ho dan lain sebagainya. Tapi sejauh itu masih dalam batas wajar, nggak mengganggu kehidupan nyata saya, tidak mengganggu saya dan diri orang lain gitu ya. Maksudnya dalam artian, oke, saya nggak ganggu orang lain nih, tapi saya misalnya ngumpulin uang buat konser sampai saya nggak makan seminggu, itu kan udah mengganggu diri sendiri juga gitu ya. Kalau itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, still oke kok untuk fangirling gitu. Kalau menurut saya, ini mah dari sisi Korea drama, mungkin berlaku juga gitu yang lain juga kayak K-pop dan sebagainya gitu. Selama itu dikonsumsi dengan bijak gitu, misalnya Korea drama gitu kan banyak episode gitu. Kan ada orang yang nontonnya tuh sehari bisa langsung gitu, misalnya ada 16 episode dihabisin semua gitu dalam 1 hari atau 2 hari, itu kan sebenarnya udah mengganggu gitu kalau udah sampai situ gitu. Sampai harus pelampiasan gitu buat pelarian gitu, buat nonton maraton gitu. Ya, tahu batasannya sih kalau dari aku sih, tahu batasannya sih. Pasti Iya. kita ada dorongan untuk nambah-nambah terus gitu. Jadi kita harus belajar juga untuk disiplin terhadap batasan yang sudah kita bikin sendiri gitu. Kalau kita udah netapin 2 episode, ya udah 2 episode aja gitu ya. Seberapapun kita gregetan pengen ngelanjutin, ya udah batasin dulu 2 itu episode. Terus juga kalau misalnya yang itu tadi misalnya beli tiket konser gitu ya. Kalau memang kita itu udah udah emang nyimpan, kita udah memang Gimana caranya buat agar kita nggak overthinking, jadi salah kalimat ya, tidak overthinking terhadap story orang lain dan cara menanggapi story sindiran di media sosial. Kalau tentang overthinking, dariku pribadi selalu menyarankan untuk telaah dulu nih gitu. Untuk melihat apakah sebenarnya persepsi kita tuh benar atau enggak tentang orang itu gitu. Misalnya kita ngeliat nih sosial medianya si A gitu ya, terus dia update tentang tadi sindiran misalnya. Nah, sindiran ini perlu kita cross check lagi. Ini buat saya beneran atau sebenarnya buat orang lain gitu. Kalau misalnya memang buat orang lain kan berarti ya udah tinggalkan aja gitu. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi itu kan bisa menjadi feedback gitu ya, bahwa oh ini yang menjadi masalah. Atau misalnya teman-teman tipenya adalah yang lebih senang ngajak diskusi nih, nggak apa-apa untuk obrolin aja ke orangnya gitu, reply langsung gitu misalnya. Kenapa gitu, kalau ngomong gini sih gitu ya misalnya. Tapi yang terutama dari overthinking adalah kita perlu menantang pikiran-pikiran itu gitu. Kita tantang pikirannya benar atau enggak.
Ya terutama kayak hater gitu kan, dapat hater, dapat kritikan itu kan memang sesuatu yang bisa dihindari itu, apalagi yang berkecimpung di media sosial gitu. Saya pribadi tuh pernah gitu, bukan berarti kayak saya sharing konten positif terus tuh nggak akan ada hater, tetap akan ada hater itu tuh dimanapun, mau follower-nya berapa tuh pasti tetap ada hater gitu. Ya waktu ya mensiasatinya sebenarnya ini sih, mungkin kalau kalau hater mah saya pribadi bodo amat sih, paling seringnya mah bodo amat karena menurut saya mereka itu bukan nge-judge sih, mungkin Eee, nge-hate-nya tuh kadang-kadang suka ada yang kayak nggak beralasan gitu, kayak pengen nge-hate aja gitu. Karena saya ngelihat gitu, misalnya saya bikin konten apa, dia nge-hate-nya kayak gitu, beda itu. Karena saya ngelihat tuh dia belum baca gitu, belum baca sepenuhnya gitu, konten saya tuh maksudnya apa, tujuannya apa, gitu. Jadi cenderungnya sih ya bodo amat sih, lagian juga kan, apa ya, mereka pun nggak tahu gitu, di balik itu tuh apa gitu. Karena ya nggak tahu semuanya gitu tentang diri kita gitu. Jadi sebenarnya nggak harus worry sih. Sebaiknya berapa jam dalam sehari kita bersosial media? Bahwa kalau dari hasil penelitian jurnal sosial dan klinis psikologi gitu ya, itu menyarankan menggunakan media sosial sebanyak 30 menit per hari gitu. Emang ini jumlahnya cukup mengagetkan gitu, karena tadi aku pun waktu baca juga kaget, 30 menit sehari. Padahal kita kalau cuman scroll IG aja itu nggak kerasa loh 30 menit sehari gitu. Tapi memang ini yang dianjurkan gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang memang secara kebutuhan itu memang membutuhkan lebih banyak waktu untuk sosial media, coba dialokasikan aja nggak apa-apa gitu. Tapi pastikan itu memang mencukupi kebutuhan teman-teman. Karena setiap orang unik, kebutuhannya pasti beda-beda. Jadi kalau kita ngomongin standar gitu ya, kayaknya akan lebih disesuaikan aja sama masing-masing. Tergantung kebutuhannya. Misalnya kayak Kak Adrian, kalau Kak Adrian dikasih waktu 30 menit doang gitu, kan jadi nggak variatif mungkin kontennya ya Kak ya, nggak mungkin Nggak gitu bisa. jadinya. Atau misalnya teman-teman nih kebutuhannya cuma untuk ya lihat-lihat doang gitu. Terus karena biasanya 5 menit, terus baru tahu, oh standar 30 menit, saya jadi lama-lamain gitu. Itu kan juga nggak sesuai sama kebutuhan gitu ya. Jadi pahami aja dulu kebutuhannya teman-teman itu buat apa, kemudian disesuaikan aja gitu. Kalau misalnya memang perlu, coba set limitasi waktu yang pakem gitu ya. Oke, saya udah tahu nih kebutuhan saya hanya untuk ngecek teman-teman saya misalnya, kemudian ngecek berita-berita terkini misalnya. Kalau gitu saya akan spend 1 jam misalnya di dalam satu hari untuk melihat sosial media. Kalau gitu pegang teguh tuh perkiraan waktu yang sudah dipunya itu gitu. Kalian kasih limitasi. Bahkan misalnya teman-teman lihat dari oke aku mulai start jam 3, aku bikin alarm jam 4 selesai gitu. Jadi ada remindernya bahwa udah nih udah selesai nih untuk melihat sosial medianya gitu. Jadi nggak kebablasan.